Bu Guru Fausia sudah mengamanahkan kepada saya kelasnya. Kebetulan saya anak PLP dari Universitas Sulawesi Barat. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Kadir dari Universitas Sulawesi Barat, jurusan Pendidikan Fisika. Hari ini benar jadwalnya belajar fisika? Iya, Pak. Sudah istirahat ya? Belum. Sudah, Pak. Saya belum pekerja tugas dari Pak. Ya, waktu sudah jam 12 lebih ya. Iya, Pak. Sudah ulang jam terakhir, jadi kelas saya di bawah meja saja. Sebelumnya adik-adik saya minta tolong yang di depannya ada sampah, mohon dipungut dulu nih. Kalau bersih-bersih sedikit, kebetulan jam istirahat, jadi oke, supaya suasana kelasnya lebih tenang dan aman, kita belajar fisikanya ya. Iya, Pak. Pertemuan sebelumnya kita adik-adik belajar apa dari Bu Fausia? Sudah kalau Iya, Pak. ya untuk ya saya dari Bu Fausia sudah ulangan harian kan sebulan kalornya? Sudah, Pak. Hari ini kita masuk materi baru ya. Materinya tentang gelombang mekanik. Biasa sebelumnya saya tanya, adik-adik biasa dengar kata gelombang? Iya, Pak. Bisa dideskripsikan dulu apa itu gelombang? Yang ketika orang bilang gelombang itu adik-adik langsung terlintas apa kira-kira? Saya, Pak. Laut. Air laut. Ya, apa lagi? Kalau gelombang itu, Pak, yang penting ada perut dan lembahnya. Perut dan lembah. Iya, Pak. Bukit dan lembah. Saya, Pak. Kalau kita Pak, itu termasuk gelombang? Ya, itu. Dawai. Iya, dawai ya. Tidak bisa. Oke. Hari ini kita belajar gelombang ya. Iya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, judul besarnya itu gelombang mekanik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, mampu memahami pengertian. Catat-catat ya kalau ada penting. Iya, Pak. Masya Allah, Anda bisa sama-sama. Baca terlalu bisa, Pak. Tapi bagus judulnya. Memahami Bukan berarti jadi dokter, kayak. Tulisan dokter masuk dokter. memahami pengertian gelombang. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis gelombang. Jenis saya jarang mengerti ya, jadi itulah. Iya, Kak. Dan untuk hari ini kita juga sedikit membahas tentang sifat gelombang. Jadi 3 saja kali ini. Sifat gelombang. Oke. Sebelumnya saya absen dulu ya. Kalian perkenalan dari adik-adik sekalian. Bedari? Sakit. Oh, sakit ya? Iya, Kak. Sudah lama sakitnya? Iya, Kak. Ada berapa bulan? Bulan? Fadila Ramadi? Hadir, Kak. Gusmen Tiku S? Hajar? Hadir, Kak. Lis? Tidak hadir. Hadir. Ada Syarifah. Syarifah Denia Legrus? Tidak hadir juga. Kak. Isi.
silakan. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, zat cair, dan zat gas, Pak. Ya, gelombang saya tulis ya. Gelombang getaran yang merambat Melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Ya. Medium itu alat perantara ya. Jadi siapa lagi? Aska bilang kalau gelombang itu adalah getaran yang bergerak melalui medium, baik itu zat cair, padat, dan gas. Oke. Bisa ada yang bisa sebutkan contohnya gelombang yang merambat di zat cair? Saya, Pak, ini bilang kok. Ya. Gelombang air laut. Nah, zat cair itu contohnya gelombang air laut. Lagi dari zat padat ada? Kita ya Ya. gelombang tali. Ya, gelombang tali, Gelombang kita. tali atau sinar Iya. pada gitar. Untuk di zat gas, Gelombang suara. Iya, gelombang suara. ya gelombang suara. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya nanti kita bahas ya. Gelombang bunyi. Oke, contohnya. Jadi saya di sini jelaskan gelombang itu banyak jenisnya ya, bagi-bagi. Ada gelombang pengelompokan gelombang itu ada berdasarkan arah getarannya. Kan dikatakan Aska tadi mengatakan bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi getarannya itu berdasarkan arah getarannya itu gelombang dibagi menjadi dua. Getarnya gelombang dibagi menjadi dua. Ada yang transversal dan longitudinal. Nah, untuk anak IPA tidak asingnya transversal dan longitudinalnya. Transversal itu yang bagaimana sih contohnya? Oke. Belum tahu, Pak. Transversal itu contohnya gelombang, definisinya itu gelombang yang arah rambatannya dan arah gitarnya itu tegak lurus. Jadi yang arah getarannya itu mengarah ke sana misalnya, berarti arah getarannya itu tegak lurus mengarah ke atas. Jadi jika transversal biasa digambarkan yang kayak tali, disebutkan tali namanya tuh. Nah, seperti ini kira-kira. Ini naik turun. Nah, arah gelombangnya itu ke sana, arah gelombang, dan arah getarannya itu tegak lurus, ada naik dan turun. Jadi ini adalah contoh gelombang transversal. Yang diam-diam bicara nanti kesurupan yang sampai. Iya, Pak. Kakak. Kedua, gelombang Longitudinal. longitudinal. Ada yang bisa sebutkan? Coba cari di HP-nya. Apa itu longitudinal? Ada? Silakan. Sejajar dengan arahnya berlawanan penjalarannya. Nah, arahnya sejajar dengan Arah penjalarannya. arah penjalaran itu sama mirip-mirip dengan arah getarannya ya. Jadi sejajar itu artinya bagaimana sih kalau digambarkan? Nah, kalau ke sana artinya ini sejajar, tidak akan pernah ada perpotongan, tidak akan pernah ketemu sejalan searah tapi kalau bila dipanjangkan sampai kemana-mana, sampai ke sana ke ujung dunia, ini dua titik ini depannya ini tidak akan pernah ketemu. Itu yang dikatakan searah. Bisa dipahami? Ya, bisa bertanya, Pak, contohnya seperti apa, Pak? Gelombang apa yang Ya, oke, bagus. Baru saya mau gambarkan sedikit. Contoh dari gelombang yang memiliki arah dan getarannya itu searah adalah misalnya Slinky. Itu Pegas yang biasa orang yang di Toy Story pernah nonton Toy Story? tidak
awalnya itu garis begini. Kayak Ya, orang ada bilang per. Nah, itu adalah contoh dari gelombang longitudinal. Jadi ini itu arahnya nanti arah gelombangnya misalnya kayak per tadi, kebetulan saya tidak bawa per. Jadi jika digerakkan maju dan mundur, maka akan terjadi rapatan dan regangan pada pola pernya ini nanti. Nah, dari sinilah nanti dikatakan satu gelombang itu dari satu rapatan dan satu regangan. Dan ini saya lupa tadi, satu gelombang itu dari transversal bila terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau kalau bahasa benarnya kalau berdasarkan amplitudonya. Jadi gelombang juga ada. Kalau transversal tadi saya gambar ulang, transversal. Nah, seperti ini. Gelombang dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Iya, stasioner. Itulah. Ini tadi Pak berdasarkan apanya Pak? Ini berdasarkan, saya lupa, berdasarkan amplitudonya. Jadi amplitudo itu simpangan terjauh dari gelombang. Oke, gelombang yang berdasarkan amplitudonya itu ada dua, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ada yang bisa bertanya lagi apa itu gelombang berjalan dan stasioner? Silakan. Gelombang berjalan Pak adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama. Contohnya gelombang berjalan. Dalam adalah gelombang. Nah, gelombang berjalan itu maksudnya yang memiliki amplitudo tetap. Ini misalnya gelombang ini, misal gelombang pada air laut misalnya. Ini misalnya ini nilainya X. Di sini juga pasti X. Jadi kan biasa ada gelombang yang misalnya lama awalnya tinggi amplitudonya besar, misalnya begini, dan lama kelamaan jadi kecil ke sana. Itu bukan gelombang berjalan. Nah, sedangkan gelombang stasioner Amplitudonya berubah-ubah. amplitudonya berubah-ubah. Contohnya ini gelombang stasioner itu misalnya gelombang suara ya. Jadi lama kelamaan akan habis ini gelombangnya. Toh? Iya. Nanti mirip kalau udah. Nah, selanjutnya berdasarkan medium. Ada juga pembagian gelombang berdasarkan mediumnya. Ada dua juga yang gelombang yang membutuhkan medium dan Tidak membutuhkan medium. nah, gelombang yang membutuhkan medium itu disebut gelombang Mekanik. berdasarkan mediumnya. Catat ya. Iya. Karena saya lupa buat PPT tadi malam, tiba-tiba Fausia tadi menelpon ada jamnya di kelas IPA MK ini, jadi ini dadakan ya. Siap, Pak. Iya Kak. Saya juga sembari mengingat-ingat materi mata kuliah saya. Jadi harap dimaklumi jika sedikit lupa. Siap. Ini berdasarkan
ke arah kanan saya. Coba. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 akan mendemonstrasikan tentang salah satu jenis gelombang. Jadi saya ada satu benda yang kebetulan saya lihat di lacinya tadi. Jadi ini apa ini? Tali. Untuk di level kelas 2 SMA saya kira adik-adik sudah tahu maksudnya tadi dari pelajaran yang saya jelaskan. Dan media ini mau dijadikan apa? Gelombang. Ya, mau membentuk gelombang. Jadi kelompok 1 silahkan. Ya, oke guys. 2 orang perwakilan silahkan maju ke depan. Nah, jadi adik-adik nanti buat gelombang apa tadi yang silakan gelombang transversal. Caranya saya bacakan langkah demonstrasinya. Nah, sebenarnya instruksinya di sini ikatlah, tapi karena mungkin tidak ada jadi cukup dipegang saja ya. Peganglah kedua ujung dari tali tersebut, Oke, kemudian langkah kedua, gerakan salah satu ujung tali. Jadi yang menggerakkan itu entah Firman atau Fadila Ramadi. Sorry. Silakan memberitakan arahnya itu naik dan turun. Jadi gelombang yang terbentuk nanti silakan yang di bawah amati dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Pak, ini talinya Pak dilonggarkan atau dikencangkan? Enggak jelas sebentar ini kalau longgar cabut berarti longgar memang kayak Ya. apa sebelum ini? Ya, Silakan. Lemas Ada kelihatan gelombangnya? kelihatan Pak, tapi ini agak lebih besar sekali tingginya Pak ya. Nah, Udah jelas lembab dan putihnya. Tahu lah ya. Ada toh besar karena seperti longgar itu dilonggarkan. Kesendor sedikit. Ya, gitu. Ya. Masih cepat sama aja. Kenapa Coba. seperti tadi tadi. Yang kakinya. Ya. Ini cewek laki-laki harus beneran. Cari si udah beda. Oh iya, gitu. Saya secara kendor saja ya. Ini harus lebih ini. Oh iya. Nah, Iya. ya, kalau seperti inilah. Itu bentuk gelombangnya. Oh, terima kasih. Itu contoh dari gelombang. Apa tadi? Silakan adik-adik yang di bawah diskusikan. Pak, itu udah diskusi Pak.
melanjutkan kegiatan dua orang temannya tadi, silahkan analisa arah gelombang yang terjadi, arah gelombangnya. Sebelumnya jenis gelombang apa yang terjadi tadi? Oke, yang terjadi. Dan berapa gelombang yang terbentuk dari banyak gelombang, serta apa yang Anda ketahui? Simpulkan apa yang terjadi. Apa itu soal kayak apa tadi? Simpulkan apa yang terjadi di gelombang tadi. Oke, satu untuk bagaimana diskusinya? Sudah 10 menit berlalu. Sudah selesai atau belum? Oke, selesai. Sila kelompok 2 bagaimana? Oke, silakan dari dua kelompok salah satu perwakilan, silakan naik bacakan hasil diskusinya. Nanti kita menyamakan persepsinya di sini. Persepsi itu bukan. Silakan. Kelompok 1 siapa? Semangat kok. Dapat ke sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai praktek menggunakan tali yang tadi kami peragakan. Jadi untuk jawaban pertama, jenis gelombang apa yang digunakan pada saat praktik menggunakan tali
Terima kasih. Beri Jadi kelas IPA saya bagus ya dalam berdiskusi. Ada selisihnya cuma ada di bagian gelombang. Iya Pak. Untuk kelompok 1 di berapa banyak tadi? 3. Kelompok 1 3 gelombang dan kelompok 2 ada 4 gelombang. Nah, untuk jenis gelombangnya perlu didiskusikan. Saya rasa tidak usah ya, karena sudah sama persepsinya. Saya juga melihat salah satu dari contoh gelombang transversal. Oke, jadi selain transversal ada juga gelombang yang memiliki medium, gelombang mekanik. Jadi gelombang itu jenisnya itu tidak harus satu ya, transversal. Ada juga bisa juga masuk di kategori jenis lain dan jika ditinjau dari berdasarkan mediumnya, amplitudonya dan tadi pertama Arah gambarnya. Oke. Dari kemungkinan yang terjadinya selisih pendapat atau penglihatan dari adik-adik sekalian itu karena pertama beberapa hal. Pertama ada yang menggerakkan getarannya itu tidak konsisten, berada di amplitudenya berapa. Misalnya kadang dia lebih tinggi, berubah-ubah, jadi tidak konsisten ya. Jadi pas mungkin ke detik kesekian kelompok 1 melihat 3 gelombang, jadi atau setelah itu dipercepat lagi tangannya, jadi 4 gelombang lagi terjadi. Jadi kelompok 2 melihat pas 4 dan ini 3. Tidak ada yang salah dari kegiatan itu. Ini hanya demonstrasi contoh penggambaran nyata ke adik-adik sekalian tentang gelombang. Oke, selanjutnya untuk 2 tujuan pembelajaran saya rasa sudah tercapai ya. Oke Pak. Bisa definisikan apa itu gelombang dan jenis-jenis gelombang itu bagaimana. Oke, selanjutnya sifat-sifat gelombang. Ada yang tahu sifat-sifat gelombang? Oke, bisa dipantulkan. Kira-kira kata pantul ini saya jelaskan atau tidak? Kurni. Iya Kak. Oke. Kata pantul ini perlu saya jelaskan atau tidak? Perlu. Gimana sih pantulan itu? Ada yang bawa kaca di sini? Ada. Ini cabai. Cermin. Ini itu Nah, salah satu saya katakan tadi contoh dari gelombang itu gelombang elektromagnetik adalah cahaya. Jadi apakah adik-adik juga melihat benda spidol juga di dalam cermin ini? Iya. Oke, terlihat ya. Itu buktinya kalau gelombang cahaya itu bisa Oke, terima kasih. Ini perhatiannya. Selanjutnya dibiaskan. Contoh dibiaskan itu bagaimana? Tahu? Saya Kak. Oke. Silakan. Contohnya saat kita memasukkan kayu ke dalam wadah. Kemudian terlihat seperti bengkok dengan saat kita melihat ke wadah seperti patah Pak. Oke. Ini bos Pak. Gelas terus berisi air terus taruh misalnya pensil sama. Oke, sama Ji, kurang lebih sama yang dikatakan ya. Beda. Biaskan. Oke, sudah dijelaskan sama temannya. Selanjutnya ada interferensi gelombang. Sering pernah lihat kata interferensi? Pernah dengar tidak? Tidak Pak. Saya bacakannya dari Google. Interferensi adalah peristiwa perpaduan antara 2 gelombang atau lebih yang di suatu titik pada medium. Misalnya intinya interferensi itu penggabungan 2 gelombang atau lebih. Misalnya ketika adik-adik sedang galau di danau atau
misalnya toh Firman sama Aska sedang berdoa di taman-taman. Ya, misalnya. Oke, ini Firman, ini Aska, ini dulunya ini. Ini Firman. Iya. Nah. Oke. Di sini polarisasi. Ada yang bisa jelaskan apa itu polarisasi? Nah, oke, tidak ada karena waktu sudah mau pulang. Polarisasi adalah penyerapan sebagian arah medan gelombang karena melalui sebuah celah. Oke, ini percobaan orang-orang dulu untuk membuktikan apakah gelombang ini partikel atau cahaya ini partikel atau gelombang. Sini masuk modelingnya masih jauh ya kan? Oke. Ya. Oke. Sini misalnya seperti ini tadi di danau. Kebetulan di sini ada kayu. Misalnya di sini ada di sini bak penggungan di sini dilarang mancing. Oke, sini kan ada celah. Misalnya empat kakinya atau dermaga lah. Nah, oke. Ketika dilemparkan di arah sini ke arah sini batunya akan melalui celah di antara dua kaki dermaga ini toh. Nah, dari sini keluar kira-kira dua gelombang lagi terbentuk dari satu gelombang menjadi dua gelombang karena melalui celah. Bisa dibayangkan? Nah. Oke, sifat yang terakhir dispersi gelombang. Dispersi adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada satu medium. Oke, bisa dimengerti? Sekian. Jadi untuk karena jamnya sudah mau pulang, saya silakan pelajari kembali materi yang sudah saya jelaskan. Jika ada yang masih kurang dimengerti, silahkan ditanyakan minggu depan. Insya Allah mulai hari ini dan seterusnya, karena kebetulan saya magang atau PLP di sekolah kalian, saya di minggu depan sampai semester 2 ke depan saya akan masuk di kelas kaliannya. Yeay. Ada yang bahagia atau merasa menyesal? Oke, silakan untuk pertemuan pertama saya kasih oleh-oleh. Silakan buat resume mengenai pembelajaran hari ini. Minggu depan kumpulkan 1 lembar saja atau 2 lembar, maksimal 2 lembar biar tidak sesak menulis. Oke, diketik bisa, yang jelas rumus-rumusnya ketik juga ya. Oke. Ketua kelas siapkan untuk pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama baca doa agar kita bisa kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Saya absen lagi sekali lagi, sempat ada yang keluar. Iya, Pak. Tadi ada yang isinya keluar. Iya, Pak. Pak. Belum saya lihat. Beda sakit, Fadila Rahmadi, Wismeni, Los, Hajar, Bis, Syarifah, sudah hadir. Aska, Citra, Kembali ke tadi. ini Citra ya. Enggak dikasih itu, Pak.
Iya biasa Kak. Bagus. Namanya Busmeri Pak. Iya. Jadi minggu depan kan temanya ada tugasnya. Kalau tidak nanti saya keluarkan. Oke? Jauh. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum.